Balik lagi sama saya sang perintis, bukan pewaris. Anjay. Dunia memiliki caranya sendiri untuk menguji batas manusia. Kadang bukan soal seberapa kuat kamu bisa bertarung, tapi seberapa kuat kamu bisa kehilangan dan tetap berdiri. Ini adalah kisah tentang legenda yang tak ingin kembali. Tentang pria yang pernah dikenal sebagai Baba Yaga. What are you doing, John? Looking at you. John Wick datang ke rumah sakit untuk melihat istrinya yang bernama Helen. Untuk terakhir kalinya, ia berdiri di samping ranjang, diam memandangi wajah Helen yang tenang. Helen pergi dan meninggalkan John untuk selamanya. Di saat John sedang berduka cita, John didatangi oleh Marcus, teman lamanya. Marcus menyampaikan rasa bela sungkawa, lalu berkata bahwa hari ini tidak jauh berbeda dari hari lainnya. It's days like today scattered among the rest. Sore itu, saat John duduk di ruang tengah, ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Seorang wanita berpakaian petugas pengantar berdiri di sana, membawa sebuah kotak kecil dan selembar dokumen. Ketika dibuka, di dalamnya ada seekor anak anjing kecil dan selembar amplop putih. Tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Itu tulisan Helen. Helen berkata, bahkan jika itu hanya seekor anjing, dia bukan hanya hadiah. Temukan kedamaianmu seperti aku sudah menemukannya. And now that I have found my peace, find yours. Until that day. Ia tidak menangis, tapi napasnya berat. Suara itu begitu sederhana, mengandung semua emosi dan cinta yang tersisa dari Helen. Come on. Anjing kecil itu menggonggong pelan dan mendekatinya. Keesokan paginya, John pergi mengisi bensin. Di sana, ia bertemu seorang pemuda asing yang langsung tertarik pada mobil miliknya. Nice ride. Pemuda itu bertanya soal spesifikasi mobil dan berniat membelinya. She's 70. 69. How much for the car? She's not for sale. Akan tetapi, John langsung menolaknya. Pemuda itu hanya tersenyum sinis. Lalu, John pergi meninggalkan mereka. Alright, come on then. Di malam hari, saat John sedang tidur, rumahnya dimasuki beberapa orang bertopeng. Anjing kecilnya menggonggong, tapi malah dibunuh secara brutal oleh salah satu penyerang. Pemimpin kelompok itu adalah Yosef Tarasov, pemuda dari pom bensin yang dikunjungi John sebelumnya. Tujuan mereka hanya satu, untuk mencuri mobil milik John. Setelah sadar, John membersihkan bekas darah dan luka di rumahnya. Ia duduk diam lalu membuka kenangan bersama Helen. Ia sadar anjing itu bukan hanya sekedar hewan peliharaan. Sementara itu, Yosef membawa mobil curian ke bengkel Aurelio. Akan tetapi, Aurelio langsung mengenali mobil itu. Where'd you get that car? Ia memukul Yosef dan menolak menerima mobil tersebut. Oh, look at you. It's great. Yosef tak terima dipermalukan dan langsung melapor ke ayahnya yang bernama Vigo Tarasov. Is it here? Vigo's son. Yeah.
Vigo menelpon Aurelio untuk menanyakan kenapa anaknya dipukul. I heard you struck my son. Karena dia telah mencuri mobil John Wick dan membunuh anjingnya. Yeah, well, because you stole John Wick's car, sir. Vigo langsung terdiam, wajahnya berubah. Ia sadar anaknya baru saja memancing masalah besar. Vigo memerintahkan Kirill, orang kepercayaannya, untuk membawa Yosef ke hadapannya. Saat Yosef datang, Vigo langsung memukul anaknya sendiri dan berkata, "Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi." Setelah kehilangan anjingnya dan tahu siapa pelakunya, John Wick memutuskan untuk kembali ke dunia lamanya. Ia membuka lantai rumah dan mengambil peti besi berisi senjata dan perlengkapan lamanya. Itu adalah tanda bahwa John siap kembali, bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai pembunuh bayaran paling ditakuti. John? And handle this like civilized men to move on. Sementara itu, Vigo tahu bahwa John akan datang. Ia mengirim beberapa orang untuk membunuh John terlebih dahulu. Malam itu, rumah John kembali diserbu. Akan tetapi, mereka tidak tahu siapa yang dihadapinya. John bergerak cepat, membunuh semua penyerang satu persatu. Tidak ada yang selamat. Polisi sempat datang karena laporan kebisingan. Evening, John. Evening, Jimmy. Tapi ketika melihat siapa yang membuka pintu, petugas hanya bertanya dan pergi begitu saja. You working again? Di tempat lain, Vigo mendatangi rumah Marcus. Vigo memberikan job kepada Marcus untuk membunuh John dan akan dibayar $2 juta bahkan lebih. Akan tetapi, Marcus yang teman lama John pun sulit untuk menentukan pilihan. Is the contract exclusive? No, it's open. John pergi ke Hotel Continental, tempat para pembunuh bayaran berkumpul. Hotel ini punya aturan, tidak boleh ada pembunuhan di dalam area hotel. Begitu masuk ke ruang resepsionis, John langsung disambut oleh Karen. Resepsionis yang sopan dan kalem. Tanpa banyak tanya, John hanya mengasih 1 koin emas. Di tempat itu, koin lebih berharga dari uang tunai. John naik ke kamarnya untuk istirahat sebentar. Lalu dia masuk bar hotel untuk bertemu dengan Winston, manajer hotel yang juga punya peran besar di balik layar. Hello, Winston. To what do we owe the pleasure? Dari Winston, John dapat info penting. Yosef Tarasov, anak dari bos mafia yang menyerangnya, sedang asik nongkrong di klub malam yang bernama Red Circle. Setelah dapat petunjuk, John balik ke kamarnya, nyiapin perlengkapan, dan keluar hotel. Dengan satu tujuan, yaitu ingin membunuh Yosef. Malam itu juga, John langsung ke Red Circle, klub malam milik keluarga Tarasov. Tempat itu sangat ramai, penuh orang pesta, musik kekerasan, dan keamanan ketat. Hello, Francis. John mendatangi teman Yosef yang berada di kamar mandi. Dia menanyakan di mana Yosef dan langsung membunuhnya. Begitu masuk, dia langsung mengecek situasi. Tenang tapi fokus. Gerakannya nggak mencolok, tapi jelas dia punya tujuan. Di dalam klub, Yosef sedang santai. Dia tidak tahu kalau John sedang datang ke arahnya. Yosef berhasil kabur. John mengejar Yosef yang langsung kabur begitu tahu dirinya jadi target.
Akan tetapi, John harus berhadapan dengan pasukan Vigo. John dibanting ke bawah dan dia harus melarikan diri. Victor's dead. Setelah kejadian itu, Vigo tahu situasinya udah sangat kacau. Ini bukan cuma soal anaknya. Ini soal menyentuh orang yang seharusnya enggak diganggu sama sekali. Good evening, Mr. Wick. Good evening. How may I be of service? He's a doctor. Setelah kejadian di Red Circle, John kembali ke Hotel Continental. Karen menjelaskan kalau di sini ada dokter, tetapi tidak lengkap dengan fasilitasnya. Dokter itu menjelaskan kalau John butuh waktu untuk pulih. Kalau dia ingin beraksi, dia harus meminum 2 pil sebelum dia beraksi. Di tempat lain, Marcus membidik John dari kejauhan. Dia menembak bantal John untuk memperingatinya. Hey, John. Perkins, pembunuh bayaran yang juga pernah kenal sama John, masuk secara diam-diam dan langsung menyerangnya. Ternyata dia disewa untuk membunuh John. Yang jelas kita tahu dia disewa oleh Vigo. Dan dia nekat ngelakuin itu di tempat yang justru nggak boleh ada urusan bisnis. Dia tidak langsung membunuh Perkins. John memberikan koin emas kepada Harry untuk menjaga Perkins. Tanpa basa-basi, John masuk ke dalam gereja. Ia menembak 2 penjaga di pintu masuk. Jemaat yang sedang duduk langsung panik dan berhamburan. My son, how might I help you? John tetap tenang, berjalan lurus ke altar. Di belakangnya ada lorong menuju ruang bawah tanah, tempat penyimpanan rahasia Vigo. Setibanya di sana, John melihat berangkas besar terbuka. John tidak membunuh para pekerja Vigo. Dia meloloskannya. Di dalamnya bertumpuk uang tunai dalam jumlah luar biasa banyaknya. This. Don't worry. Housekeeping will find you. Di tempat lain, Harry memborgol Perkins dan akan menyerahkan ke Winston. Akan tetapi, di saat Harry sedang lengah, tiba-tiba Ashes to ashes. John dengan nekatnya mendatangi Vigo dan anak buahnya. John berhasil menumbangkan pasukan Vigo, akan tetapi John ditabrak mobil dan disandra oleh Vigo, Kirill, dan 2 anak buahnya. John mengungkapkan kemarahannya karena putra Vigo telah membunuh anjingnya. Dan John akan kembali menjadi versi pembunuh bayaran. And your son took that from me. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. John ingin dibunuh dengan cara disekap menggunakan plastik. Tiba-tiba Marcus membantunya. John berhasil lari dan mengejar Vigo. Vigo yang pasrah pun meminta John agar tidak membunuhnya. Dan dia memberitahu lokasi Yosef yang berada di rumah keamanan di Brooklyn.
is kept in a safe house, Brooklyn, 434 Wallace Place. John masuk dengan senyap. Dia berhasil melumpuhkan beberapa pasukan Vigo. Yosef kesal karena temannya bermain game tembak-tembakan. Dan tiba-tiba John berhasil melumpuhkan penjaga di gedung. Hanya menyisakan satu penjaga dan Yosef. Penuh ketakutan, Yosef berlari sendirian. Tanpa basa-basi, John langsung mengkoitkannya. How many times do I have to save your ass? Markus bertemu dengan John. Dia berkata bahwa Markus telah menyelamatkan John berkali-kali. Dan Markus mengingatkan kalau dia harus kembali ke jalan yang baik. You'd find a way back to it. Akan tetapi, Perkins melihat dari kejauhan dan langsung melapor ke Vigo. Di malam hari saat Markus jalan sendirian, tiba-tiba beberapa orang menyuruhnya masuk ke dalam rumah dan iya. Hello, Marcus. Itu adalah anak buah Vigo. Vigo tahu kalau Markus tidak berpihak kepadanya dan dia melampiaskan kemarahannya kepada Markus. Karena dia tahu dirinya akan mati, Markus melawan dan Perkins menembak Markus. This is John. John menerima telepon dari Vigo dan dia berkata bahwa dia tidak bisa membalas dendam kepadanya. Akan tetapi dia bisa membalaskan dendam kepada Markus. John langsung putar balik dan menghampiri rumah Markus. Dia melihat Markus yang telah tewas dan John tahu kemana Vigo akan pergi. Miss Perkins, I apologize for calling you out at this hour. Di sisi lain, Perkins dipanggil Winston di taman belakang hotel. Winston tahu kalau Perkins melanggar peraturan di Hotel Continental. Miss Perkins. Dan semua pasti ada konsekuensinya. Vigo pergi dengan 2 mobil dan tiba-tiba John datang menjatuhkan 1 mobil. Hanya tersisa 1 mobil yang di dalamnya ada Vigo, Kirill, dan beberapa anak buahnya. Mobil itu menabrak tiang dan John berhasil membunuh anak buah Vigo. Kirill yang jauh skillnya dari John pun harus tewas dan tersisakan Vigo sendirian. Di jembatan dengan hujan deras, mereka berduel dengan tangan kosong. No more guns, John. Vigo yang terpojok pun mengeluarkan pisau. Vigo berhasil menusuk John, akan tetapi John berhasil mematahkan tangan Vigo dan membunuhnya. John bangun dari pingsannya dan dia masuk ke sebuah tempat adopsi hewan.
Dia membawa sebuah anjing meskipun tidak bisa menggantikan anjing sebelumnya. Film pun berakhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.